Welcome to dunia pajak. Selamat datang di dunia pajak, Gozali. Selamat pagi emak, selamat pagi ayah. Mentari pagi ini bersama. Sampai saya nyanyi. Jadi gimana sih ngitung pajaknya? Ngitung pajak sebenarnya teman-teman harus tahu ya, di Indonesia tuh ada namanya tarif pajak progresif. Ini ada sebuah postingan yang bagus banget dari Get Rich, oke? Jadi kalau yang di bawah 60 juta tarifnya 5%, 60 sampai 250 juta tarif pajak 15%. Terus 250 sampai 500 juta tarifnya 25%, PKP di atas 500 juta tarifnya 30%. Jadi ini sebenarnya kayak subsidi silang ya. Jadi yang lebih kaya itu bayar pajak lebih mahal ya untuk menghidupi lah belanja negara, memenuhi kebutuhan prasarana publik. Teman-teman juga harus ingat ya, ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau Anda orang single dan belum menikah, PTKP itu 54 juta. Jadi kalau penghasilan Anda di bawah 54 juta, Anda nggak kena pajak itu loh. Dan apalagi kalau sudah menikah, ada tambahan 4,5 juta di pengurangan pajak ya. Jadi 4,5 juta ini nggak kena pajak. Dan setiap punya anak ya maksimal 3 ya, dapat tambahan 4,5 juta untuk pengurangan pajak. Ini udah ada contoh yang bagus banget nih. Si Andre ini penghasilan tahunannya 78 juta. Kan dikurangi PTKP pribadi ya, karena dia kan belum menikah, dikurangi 54 juta ya. Jadi dia kena 24 juta. 24 juta ini yang kena pajak itu. Nanti 24 juta ini dikali 5%, karena kan tarif untuk penghasilan di bawah 60 juta itu 5%. Jadi dia cuma bayar pajak itu 1,2 juta per tahun. Terus gimana kalau udah menikah, Bli? Kalau udah menikah, PTKP itu selain 54 juta ditambah lagi istri dan anak 4,5 itu ya. Ini contohnya Aris nih, penghasilannya kan 180 juta setahun ya. Lumayan sih. Dikurangi PTKP pribadi 54 juta dan 9 juta ya. 4,5 juta untuk istri, 4,5 juta untuk anak. Jadi dari 180 juta itu 63 juta nggak kena pajak. It's for you, bro. Sisa 117 juta. 117 juta ini, nah ini masuk 2 tarif. Untuk 60 juta pertamanya ya, untuk 60 juta ya kena 5% ya. Jadi sekitar 3 juta rupiah. Nanti setelah di atas 60 juta 1 rupiah ya, itu udah kena pajak 15% kan, karena pajaknya progresif itu. Jadi dari 117 juta dikurangi 60 juta, itu kena pajak yang 15%. Jadi sekitar 8.550. Jadi pajak itu 11 juta kan. Dan itu juga ada dibilangnya penghasilan setahun di bawah 54 juta nggak termasuk kena pajak. Fair sih, adil itu loh. Jadi makin kaya makin banyak pajaknya. Terus pajak beli berapa? Lanjut. Aduh, jadi saya telat update video ya teman-teman ya. Saya telat update video nih karena saya sibuk mengurus akreditasi. Ya, teman-teman yang belum tahu, saya adalah seorang dosen. Pekerjaan sampingan saya adalah seorang dosen. Jadi kemarin tuh 3 hari berturut-turut kita sampai jam 2 subuh ya di kampus. Bukan hanya saya saja sih, ada seluruh jajaran task force yang mempersiapkan akreditasi. Jajaran yang luar biasa banget, pimpinan-pimpinan juga luar biasa banget. Nggak banyak yang saya bisa ceritakan ya, karena itu internal. Tapi saya sampai nggak sempat ngonten ya, ada beberapa giveaway yang tertunda. Jadi kemarin saya janjikan 100.000 tuh untuk orang yang bisa bikin saya ketawa. Saya lupa sih kalau minimal untuk transfer kripto tuh USDT tuh 10 USD ya. Jadi beberapa yang menang tuh ada yang nyetor nomor rekening ya kan. Jadi saya transfer via transfer itu. Buat yang belum nyetor nomor rekening ya udah saya transferin aja 10 USDT. Jadi 145.000. Ada kelebihan hadiah sekitar 45.000 rupiah. Tapi sudahlah, itu bonus buat Anda, selamat. Atau kelebihannya silakan dibayar dalam bentuk memes yang lain. Buat yang pengen dapat giveaway juga, jangan lupa join di kelas, gabung di kelas, ada link Discord di bawah ya. Kita selalu bagi-bagi giveaway. Giveaway di sana ada banyak nih, ada giveaway, bahkan final kita ada giveaway ruko sementara berjalan ya pembangunannya ya. Kebetulan saya membangun sekitar 8 unit ruko. Nanti satu ruko akan saya berikan secara cuma-cuma gratis untuk dimanfaatkan selama 1 tahun ya. Silahkan berusaha. Gila nih channel giveaway ruko. Ya biar sama-sama belajar ya, artinya sama-sama mikir gitu loh. Kan kalau nggak digituin ini teman-teman kadang-kadang nggak malas berpikir gitu kan. Buat apa juga kan, takut apa nggak ada peluang, nggak ada apa, ngapain juga berpikir susah-susah gitu. Kalau sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih peluang masih juga malas ya, berarti bukan salah keadaan ya.
Salah diri Anda masing-masing. Nggak usah minta maaf sama orang lain, minta maaf sama diri sendiri aja. Terus ini ada update, ada perubahan penggunaan referral cashback di Bibit ya. Dan mulai 21 Januari 2022. Jadi kan kalau kita ngerekomendasiin Bibit ke teman, keluarga, nanti kita dapat cashback 25.000 ya setiap mereka selesai daftar dan deposit. Nah, updatean yang baru nih galak banget. Dulu kalau nggak salah teman-teman kalau ngerekomendasiin itu, yang kita rekomendasikan cukup membeli reksadana senilai 100.000 itu berapa. Sekarang teman atau keluargamu itu harus melakukan pembelian reksadana sebesar 500.000 rupiah. Iya gimana ya promonya kayak udah berakhir sih, kayak anggaplah dulu tuh bonus lah, back to bonus. Sekarang udah ya, mereka udah tambah terkenal, tambah maju. Sombong dikit apa. Jadi lebih segmented ya gitu. Siapa sih yang bisa nabung 500.000? Itu susah ya. Kecuali nabungnya bertahap ya, 50.000 sebulan, 50.000 10 bulan ya oke lah. Oh iya teman-teman ya, banyak yang nanya ini kenapa beli nggak pernah ngupdate lagi soal Vin gitu. Sejak ada masalah kemarin, memang saya hanya ngupdate satu kali ya tentang Vin ya, dimana saya sampaikan ada 3 jalur atau 3 kemungkinan yang bakal terjadi. Ada 3 skenario yang saya lihat setelah melihat The Eye of Agamotto. Jujur saya nggak mau terlalu banyak berkomentar ya, karena kan saya sudah pernah bilang ya, kalau ada banyak hal yang saya nggak tahu, yang memang saya nggak tahu gitu loh. Ada banyak hal yang saya tidak tahu, yang memang saya tidak tahu ya. Apalagi situasi masih agak panas kemarin kan, banyak yang ya masih denial lah istilahnya, masih anger gitu, denial. Takutnya kan saya menyinggung gitu, saya menyinggung teman-teman di Vin gitu. Kayak saya memutuskan hanya untuk ya menjelaskan secara superficial aja. Tapi ini karena ada desaan dari teman-teman, ya saya komentar sedikit aja ya. Ini murni teori, murni sudut pandang saya ya. Jadi dari 3 alternatif kemarin kayaknya ya roman-romannya nih ya, roman-romannya sih skenario 2 dan 3 nih. Ya teman-teman lihatlah video yang kemarin. Jadi memang sih dananya ada, dibilang segregated kan. Tapi kenapa mereka nggak berani bilang itu loh, dana kalian aman itu udah selesai kan. Walaupun kita nunggu 6-12 bulan, tapi kan udah aman segregated account gitu. Itu membuktikan memang iya, silakan analisa sendiri dulu kenapa mereka nggak berani bilang uangnya aman, uangnya ada gitu. Investor tenang, investor Vin tenang, harusnya kan gitu. Tapi nggak ada statement sama sekali gitu. Terus kemarin juga ada dari kustodian ya, katanya sih uangnya ada. Jadi saya sempat update juga di kelas ya, uangnya ada, aman, terpisah. Tapi katanya nih ya, jangan lagi take it with a grain of salt. Mungkin aja ini salah kan gitu. Jadi kemarin dibilang kalau dana yang ada di deposit itu tidak sebesar dana yang ada di balance sheet-nya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin namanya expenditure, ada pengeluaran tambahan, mungkin mereka juga ada yang ngambil uangnya gitu, yang nggak tahu juga ya, atau mungkin cuan sesat, money game kan gitu. Cuma itu udah nggak tahu sih proporsinya berapa, proporsi di balance sheet berapa dan proporsi sisa deposit itu berapa, nggak ada yang tahu. Makanya ya brace for impact aja, saya selalu bilang ayo kita move on. Saya sudah update juga ya investasi di jalur cuan sehat di tahun 2022, kita fokus ke sana aja deh. Ya saya lihat banyak teman-teman yang nyangkut dari 100 juta, 150, bahkan ada teman saya pribadi nyangkutnya 870 juta, ada yang 1 miliar gitu. Masih senyum-senyum ya kepikiran mungkin ya, tapi udahlah, toh ngapain juga disetresin, malah nggak lanjut apa-ngapain jadinya. Oh ya tentang NFT juga ya kan, teman-teman di kelas juga tahu kan sebenarnya kita rencana akan launching NFT ya, dari tahun lalu tuh, sebelum ada si Gosali itu kita mau launching NFT gitu. Nanti rencana saya hanya bikin limited copy itu, mungkin nggak lebih dari 100 nggak ya. Dan saya jual pertama tuh teman-teman di grup dulu, teman-teman di grup Discord silahkan beli, anggaplah ini sebuah apa ya, kenang-kenangan lah gitu, bahwa Anda juga ikut aktif dan berpartisipasi di dalam proses pembelajaran NFT gitu. Ini bukan investasi ya, ini hanya untuk biar tahu aja gitu loh, nice to know aja. Nanti seiring dengan berkembangnya mungkin jumlah subscriber di channel ini, siapa tahu kan nanti NFT yang dikoleksi itu bakal jadi langka. Banyak yang pengen kan gitu kan, kenang-kenangan bersama bapak kepala sekolah gitu. Saya mau gitu. Ya tapi kita tunda aja dulu ya, karena ini lagi panas, NFT lagi panas-panasnya. Nggak sih, NFT ini kayak apa ya, dari sekian jumlah NFT yang ada beredar itu hampir 99,9% bakal jadi worthless gitu. Saya yakin banget akan jadi sampah sih sebenarnya. Apalagi kemarin KTP jadi NFT. Yang jualan KTP jadi NFT, astaga, ini kok bisa bocor gini datanya. Ini kan
Emang warga kita kreatif ya. Kreatif di jalur yang sesat. Terus ada yang jualan online ya. Enggak gitu prinsipnya Bapak dan Ibu. Jualan tas lah, jualan baju, mukena dalam bentuk NFT. Aduh gitu. Gini ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih baru, NFT itu sebenarnya hak untuk bragging, jadi hak untuk sombong ya. Jadi kalau dulu mungkin bentuk bragging, bentuk sombong kita itu ada seperti mobil, kendaraan ya. Ada juga beli jam mahal kan, jam ada yang dari 100 juta sampai berapa belas miliar. Jadi yang bilang itu ikan cupang, bukan yang di belakang itu jam. Itu kan kita pakai kan jam, itu kita pakai mobil, kita pakai berkendaraan, itu membentuk sebuah apa ya, membentuk opini dan juga status sosial seseorang. Nah karena ada pandemi mungkin juga ya, orang-orang kan jarang berkumpul di luar lagi. Mereka berkumpulnya kan secara virtual, secara daring. Apalagi ada argumen metaverse segala macam tuh. Makanya orang-orang untuk bragging secara virtual itu ya dengan NFT itu gitu. Jadi kalau dulu nyombongin diri ya dengan beli Lamborghini gitu misalnya, atau pakai sepatu atau tas kayak LV segala macam tuh. Sekarang enggak ya gitu. Sekarang braggingnya dalam bentuk NFT. Jadi misalnya dia lagi online di Discord, di mana dia pakai NFT-nya dia sebagai foto profile, NFT yang dia beli dengan harga mungkin 200 juta sampai 2 miliar ada juga ya. Jadi apa itu sebuah bentuk investasi? Beli ya tentu saja ya, itu suatu bentuk investasi gitu. Misalnya kalau beli jam Rolex ya, jam Rolex dulu mungkin dari kisaran startnya itu sekitar 200 juta, sekarang udah naik jadi 350 juta ya. Untuk pemerhati jam pasti ngerti sih. Ya itu kan sebuah bentuk investasi gitu. Cuma teman-teman harus sadar ya, banyak juga dari barang-barang seperti itu harganya kan menjadi turun gitu loh. Ya, harga menjadi misalnya kemarin kita beli dengan harga 1 miliar itu bisa aja berkurang sampai separuhnya sekarang. Apalagi NFT ya. Itu kan based on hype aja. Kalau saya pribadi, saya saya beli NFT dikit-dikit, tapi yang murah-murah banget, kayak ya emang saya seneng aja dan nilai personal lah buat saya gitu. Jadi kayak kartun-kartun dulu yang masa lalu gitu. Murah sih, kalau saya sih nggak terlalu banyak taruh di NFT ya. Cocok apa nggak kita investasi NFT, nggak beli gitu ya? Kembali lagi ya, tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya untuk investasi, amankan dulu level 0, 1, 2, 3 atau 4 nanti di properti gitu. Kalau tujuannya memang untuk branding, status sosial, silakan gitu. Kalau tujuannya untuk judi 99,9% pasti akan gagal, berakhir dengan buruk, berakhir dengan tragedi gitu loh. Ya janganlah untuk judi segala macam, nggak usah. Mending investasi yang normal-normal aja, yang biasa tuh. Pasti jadi kok gitu loh. Santai, ngapain buru-buru juga. Tapi saya pengen jadi jutawan, saya pengen jadi miliuner. Berkali-kali saya sampaikan ke teman-teman ya, jadi jutawan, jadi miliuner, jadi bilioner, triliuner itu sebenarnya ada di mindset kita. Jadi sebelum kita jadi kaya beneran, mindset kita harus kaya duluan. Jadi kan saya udah pernah cerita dulu ya, kayak ada Michael Carroll umur 19 tahun, dia dapat 9,7 juta ya pound British Lottery, atau sekitar berapa ya, sekitar 140 miliar ya. Tapi ya akhirnya apa? Karena dia nggak bisa mengelola mindsetnya tentang uang. Dia pakai untuk belanja, dia pakai untuk drug, hilang semua gitu loh, habis lagi gitu. Ada juga Kali Rogers ini, ini masih muda banget, dapat 1,9 million pounds, itu sekitar 28 miliar rupiah. Dan akhirnya dia pakai untuk belanja, bahkan pakai kokain juga katanya ya. Hilang lagi, nggak ada sisanya Bapak dan Ibu. Makanya saya bilang mindset jadi kaya itu dimulai dari Anda sekarang. Belajar hidup hemat, belajar budgeting ya. Tundalah kesenangan, tundalah kebutuhan yang memang Anda nggak benar-benar perlukan gitu. Pada akhirnya nanti semua pasti akan kaya kok, semua akan sukses juga gitu. Perjalanan 1000 km selalu dimulai dengan satu langkah kecil gitu. Saya juga manusia biasa. Saya manusia biasa, Anda manusia biasa. Saya makan nasi, Anda minum air. Saya minum air, Anda makan nasi. Saya makan nasi, Anda manusia biasa. Banyak hal yang saya nggak tahu, yang memang saya nggak tahu. Jadi kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol kok. Saya nggak terlalu menutup diri untuk kemungkinan atau mungkin hal-hal baru ya. Silakan diskusikan di kelas. Itu kalau saya punya waktu juga kita bisa chat bareng gitu. Nggak sih, intinya semua bisa dibicarakan, jangan langsung emosi itu. Ya kadang-kadang manusia nggak luput dari ego, manusia juga nggak luput dari amarah, manusia juga nggak luput dari salah ya. Tapi setelah diskusi, setelah adu argumen ya, kita kembali merangkul ya, kita kembali bersahabat, kita kembali membentuk relasi gitu. Baik kita sama-sama bersatu, kolaborasi. Siapa tahu ada peluang-peluang lain di masa depan nanti kita bahas bersama. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.